Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Olah ngucap sapa malu pantan min qaumi fir'auna saking qaumi fir'aun inna hadza saat temene wong iki maksudnya Nabi Musa iku lasahirun yatine tukang sihir alimun kang alim aifa ikun kang luhur fi ilmi sihir ing dalam ilmu sihir. Wa bi suara ilan iku ing dalam apa suara anahu tesa temene hada ina iku mingkoli fir'auna saking pengucape fir'aun nafsihi ya wae fir'aun fakanahu moko sak temene kaya fakanahu moko kaya sak temene malak wong akeh mang iku qaluhu ngucap sapa al malau ing hada ma'ahu sertane fir'aun ala sabil tasawuri ing atase dalan musyawarah. Jadi beda ya, kalau di surat Syu'ara yang mengatakan itu Raja Fir'aun, nanti yang mengatakan kalau setelah Nabi Musa meletakkan atau melemparkan tongkatnya kan jadi ular. Itu yang mengatakan Raja Fir'aun bahwasanya Nabi Musa mempunyai ilmu sihir yang tingkat tinggi. Nah, kalau di sini di surat Al-A'raf ini yang mengatakan adalah bukan Raja Fir'aun tapi ya kelompoknya di situ ya. Kok beda? Ya mungkin saja setelah Raja Fir'aun mengatakan yang pengikutnya juga mengikuti atau mungkin ya mereka sama-sama mengucapkan pokoknya setuju dengan ucapan Nabi Musa itu orang yang ahli di bidang sihir setelah melemparkan tongkat menjadi ular. Ini kan penafsiran atau penjelasan ini kok beda itu kalau dari sudut bahasa kok sih jadi ngomong Quran kok beda-beda, maka ditafsiri supaya tidak terjadi bertolak belakang atau mungkin perbedaan ya. Yuridu ngarepno sapa Musa ayah ayuk rijakum enyo nundung utawa ngetokake Musa ing sira min ardikum saking tanah sira. Ya, maksudnya setelah Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular itu kan diduga ya, diduga oleh Fir'aun dan pengikutnya ya ini nanti kalau diteruskan ya kita ini bisa terdepak, bisa keluar dari negara kita, dari bumi kita karena ya punya kekuatan, dianggap Nabi Musa punya kekuatan supranatural padahal itu sudah ditunjukkan oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat dari Allah. Jadi karena disuruh Allah ya dia begitu, bukan ya kemampuan sendiri tapi dari Fir'aun dan pengikutnya dianggap itu punya kemampuan sihir yang tingkat tinggi. Maka dalam benak mereka ini kalau terus-teruskan bisa mengusir kita dari ya negara kita, dari tempat leluhur kita, dari tempat kita yang ada sekarang ini. Pamadha moko ing opo tak muruna perintah sapa sira. Nah setelah itu supaya ya mereka tidak terusir oleh kekuatan Nabi Musa, maka inginnya mereka apa yang kita lakukan, apa mungkin
membunuh Musa atau mungkin menangkap, memenjarakan. Ya di mana-mana modenya orang ya, orang. Karena Raja Fir'aun dengan pengikutnya ini kan negara, punya kekuatan. Kalau ada yang dakwah, orang memberitahukan kebaikan supaya mereka tingkah lakunya yang baik, tidak ya semaunya sendiri. Kalau jawaban itu salah, kan jawabannya tidak menggunakan argumentasi yang rasional, maka endingnya ya pasti menggunakan kekuatan. Negara pun juga begitu, rata-rata. Ya walaupun sekarang tidak ada nabi ya, tetapi setidaknya yang mengkritik, yang memberikan masukan, ya orang kadang-kadang memberikan masukan kan ada orang yang modelnya ya kasar kan, tidak semuanya dengan halus kan. Kenapa? Ya negara itu ya masih negara ya dengan kekuatan ya kasar, misalnya membunuh orang, masa membunuh itu halus. Menahan orang, memenjara orang ya. Ya kalau sudah tidak bisa dengan argumentasi pasti endingnya menggunakan kekuatan. Kekuatan dalam arti ya pressure ya. Orang ditangkap, orang dibunuh dan lain-lain. Di mana-mana itu hampir semua begitu ya. Nah, ini kan nabi ya. Nabi pun ya ada yang sampai dibunuh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ya. Ya karena begitu ya, dakwah gak cocok ya endingnya begitu ya. Ada yang ya seperti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya, ada yang pokoknya begitulah. Ya itu apa ya, sunatullah begitu. Kita tidak perlu heran ya. Kenapa? Ya kepentingan mereka akan terusik. Utamanya ya dunia, kepentingannya bukan akhirat. Kalau kepentingan akhirat ya tidak mungkin sampai memenjarakan orang, sampai membunuh orang. Kalau di era sekarang ya ini dilema kalau dia sekarang. Kenapa? Ya pemerintah kan juga punya orang ahli agama. Tapi kelemahannya yang di pemerintah itu biasanya ahli agama itu kalau hukum itu ngomongnya yang ringan-ringan, itu kan jadi masalah. Atau biasanya ngomongnya itu belum sempurna. Jadi ngomongnya separuh gak ditutup no. Itu kan nah, yang masyarakat ngomongnya kan ya ditutup no. Nah, ini kan ya jadi masalah. Harusnya walaupun di pemerintah ngomongnya ya jangan separuh, tapi kan juga hubungannya dengan jabatan. Nanti kalau ngomongnya sesuai itu akibatnya nanti bisa-bisa jabatannya digusur kan gitu. Akibatnya lah pemerintah karena ada dukungan ya senang kan gitu ya, nyeneng no, bukan dalam arti yang 100% sesuai agama, tapi utamanya menyenangkan ya pemimpin penguasanya tadi yang mengatur mereka. Kalu ngucap sapa malak maksudnya bantan arjih ngakhirno sira ing Musa wahohu lan dulure Musa. Akhir tekan ngakhirno sapa sira amrohuma ing perkarane Musa lan ahohu warsil lan ngecelno sapa sira fil madain dan kutha hasirina pira wong kang ngumpulake. Jami'ina tegese wong kang ngumpulake. Maksudnya ini bagaimana ini Musa ini dengan saudara ditangani atau bagaimana? Karena ya ini kan sudah meresahkan, jangan-jangan kita ya kedudukan kita ini kan terusik atau mungkin bisa-bisa hilang dan lain sebagainya. Tapi ya, jawabannya yes, nanti diurus buri. Karena Musa dianggapnya punya ilmu ketika tinggi, kita harus mendatangkan orang yang sebanding dengan Nabi Musa, nanti diajak tanding di tempat yang umum. Kalau ada yang tafsir di Alexandria ya, di kota yang ada zaman dahulu di kota Mesir, supaya disaksikan banyak orang. Nanti bagaimana ya, keinginannya itu kan mendatangkan ahli-ahli sihir, nanti diadu dengan sihirnya
Nabi Musa mana yang menang, kan? Jadi menangani secara personal kepada Nabi Musa ditunda lama di belakangan. Sekarang memikirkan pertandingan, mendatangkan orang yang ahli sihir untuk bertanding dengan ya kemampuan Nabi Musa, karena setelah menjatuhkan tongkat kok jadi ular dan ularnya besar dan menakutkan orang, ya. Wajah ya tuka teko opo saharo ing sira bikuli sakiring kan saben tukang sihir. Tapi kiraatin lan kendang si jeneng kiraah saharin, lapat saharin alimin kan, ya alimin kan mengetahui kang alim, ya. Jadi maksudnya diajak tanding Nabi Musa tadi mendatangkan ahli-ahli sihir, ya, yang alim, yang mumpuni, ya. Ya dulu kang ngungguli coba kula sahirin Musa Nabi fi ilmi sihir indang ilmu tadi, mencari orang ya yang punya ilmu sihir yang di atas kemampuan Nabi Musa. Tapi ya ini kan namanya ilmu sihir, ilmu gaib, ya, hanya berdasarkan apa pandangan orang atau yang diketahui orang lain, ya, atau mungkin juga hanya menyenangkan penguasa wis digolekno wong menemukan, ya, namanya zaman dahulu kan banyak semacam itu. Pajumi umoko dan kumulakan kula lu sikrin, ya. Jadi diajak tanding, dikumpulkan, nanti siapa yang menang. Wajah lan teko sapa Sakhara tulai sihir Fir'auna ing Fir'aun. Qalu ngucap sapa Sakhara, a inna lana apa to iku sak temene iku maring ingsun, maring kita lajron ana upah bayaran ing kunala sapa ingsun nang nuya ingsun iku al-ghalibuna menang. A inna bitah kikil hamzah kan taknya. Jadi a inna dibaca hamzah a inna. Jadi jelas. Wata silisaniati lan dewa celasane wa khoi alifin alif bayama antarane ya tadi hamzah. Ada baca a inna, ada baca a inna, gitu kan. Nah ini Ali Sakhara tanya kepada Raja Fir'aun, bagaimana nanti kalau saya memang benar-benar bisa mengalahkan kepada apa saya juga dapat hadiah oleh bayaran, namanya manusia kan diundang, ditantang begitu, ya. Ditanya Raja Fir'aun, kalau keinginan Raja Fir'aun ahli sihir bisa mengalahkan ya kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kolang jawab sapa Fir'aun, na'am, ya. Raja Fir'aun, ya, kamu akan diberikan gaji, akan diberikan bayaran kalau menang, bisa mengalahkan ya sihirnya apa namanya Nabi Musa. Ini menurut Fir'aun dan pengikutnya. Wa inna kelasatun iku laminal muqarrabina, yaktine saking pira-pira wong kang dan para kak. Jadi kamu juga mendapatkan bayaran dan kamu mungkin juga ya didekatkan dalam hati, mungkin ya ada yang diangkat jadi pejabat dan lain sebagainya, kira-kira gitu, ya. Qalu ngucap sapa Sakhara, ya Musa, hi Musa, iman tulkia ana ta yen to nibaake sira asoka ing teken sira, wa imma antakunalan ana ta yen to nibaake kita wata ingsun nang ingsun al iku al mulk ana ta yen to ana kita nanu ya kita iku al mulki kang nibake barang mana yang setane ingsun. Jadi ini Ali Sakhara tanya kepada Nabi Musa, kita kan akan bertanding, kira-kira yang menjatuhkan itu panjenengan apa saya dulu?
sampean apa saya menjatuhkan barang yang ya akan ditandingkan tadi ya. Jawaban Nabi Musa, ya silakan milikmu kamu jatuhkan. Kemudian Kola jawab sapa Nabi Musa, alku nibak naso amrun lil idni. Jadi ini perintah mengizinkan jatuhkan. Bitak timi ilkoihim kelawan dengan oleh dengenake nibakake kelawan ni oleh dengenake nibakake sahara. Tasangkala gawe tumeka bi kelawan takdim ila idal hakim malam mudahan barangkali. Mengapa kok disuruh Nabi Musa alaihissalam menjatuhkan barang duluan ini untuk menjelaskan ya siapa yang menang gitu, diakali gitu, untuk memantapkan, menjelaskan hal yang hak kepada halayak rame yang melihat pada waktu, terutama ya kepada Fir'aun dan pengikutnya, dalam arti ya tentaranya. Kalau orang yang di luar kan tidak begitu terdampak ya, karena ya dia hanya melihat, tidak sombong seperti Fir'aun dan ya pengikut tentaranya. Palamal kau moko arikani bake sahara ibalaum ing tampari sahara wa isiyahum lan tekene sahara sahi saharu moko ngengokake ayon nasi ing bro peninggal Musa serobuha ngengokake sahara ing ayonas an hakikati idrasang nyatane panemune nas. Jadi seketika dijatuhkan ya maksudnya seperti ini ya, orang yang sulap itu kan ya koyoke temenan kan gitu, padahal itu kan apa rekayasa yang dilakukan oleh ahli sihir tadi supaya manusia meyakinkan, percaya kalau itu ya benar-benar terjadi, bukan tipuan belaka. Padahal ini kan rekayasa tipuan belaka kan gitu ya. Wastarhabum lan meden-medeni sahara ing nas wafum tegesi meden sahara kaisu khayalu dan alikan nyiptakake nyekro-nyekro sapa apa sahara ing ayonas en kibalahum wa asyan. Tadi pokoknya dia menakut-nakuti, meyakinkan wong sing percaya ya, dan orang sama takut dengan para ahli sihir tadi kalau perbuatannya benar-benar pokoknya diulah kata ya, kalau seperti film itu kan kadang-kadang ya walaupun gak benar kan direkayasa seperti benar, supaya apalagi manusia yang pengetahuannya sedikit ya, di era modern sekarang saja juga masih banyak orang yang ada berita hoax itu dipercaya, apalagi kadang-kadang informasi yang dikatakan tidak benar, utamanya kadang-kadang yang dikatakan oleh tokoh kadang-kadang tidak benar, ngawur, itu kadang-kadang juga dipercaya. Nah, ini juga begitu ya, ahli sihir apa yang dijatuhkan tampar berubah ya seakan-akan itu asli, tidak rekayasa, tidak tipuan belaka, karena dilihat di kasat mata sepertinya sungguh-sungguh. Makanya dianggap dia ya punya keahlian yang sangat tinggi yang tidak sama dengan manusia secara umum. Hayatin ing ulo tas akang melaku. Jadi koyo-koyo apa yang dijatuhkan itu seperti ular yang jalan. Jadi karena Nabi Musa pada melempar atau menjatuhkan tongkatnya jadi ular, nah ini juga triknya juga membuat barang yang dijatuhkan seperti ular gitu kan, sama-sama, maka ditanding mana yang
kuat, mana yang hebat kan gitu. Wajah ulan teko sapa sikrin kan adian kang agung. Jadi pokoknya dianggap oleh masyarakat itu adalah top, orang yang sangat mumpuni di bidang ilmu sihir. Wa hainalan paring wahyu ingsun ila Musa Nabi Musa an alki tegese yen niban sira asoka ing tongkat. Kemudian setelah itu kelihatan seperti ular banyak begitu, Allah menyuruh Nabi Musa melalui malaikat Jibril ya, wahyu, supaya tongkatnya dijatuhkan, tongkatnya diletakkan ya di arena ya tanding tadi ya. Faida maka alaki ya utai asoyutal kofu nguntal. Ketika si jatuhkan karena ularnya besar, maka ularnya makan apa yang kelihatan ular ciptaan atau rekayasa dari ahli sihir Nabi Raja Fir'aun tadi, diuntali, dimakan. Di khatmi tak ini kan buat tak lur masih talkofu ada kata lakofu gitu ya. Tabtaliu tegese nguntal aso main barang ya fiku nakan malik sapa sakaro yak libun malik sapa sakaro pitamwihim klam pemulas-mulase sah nanti maksudnya ya barang yang tampar yang dijatuhkan itu kan kelihatan seperti ular banyak gerak-gerak gitu kan. Ini kan rekayasa tipuan belaka, kemudian diuntali, dimakan oleh ular yang dari tongkatnya Nabi Musa secara cepat dan cepat habis gitu ya. Inilah sekelumit kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan barangkali ada kekurangan saya masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi surafi sadri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.